Shalom Sobat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang penuh dengan semangat dalam kita menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari, mari kita khususkan waktu kita di dalam embun pagi saat ini, edisi Sabtu 25 April 2026 bersama dengan saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk setiap berkat dan kesempatan yang boleh Engkau berikan pada kami, sehingga pada saat ini kami boleh terbangun di pagi hari dengan kondisi tubuh yang fit, dalam semangat yang baru di hari yang baru ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak bersama membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melaksanakannya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 yang demikian firman-Nya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, saya akan bersama mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, yaitu diam dalam rumah Tuhan. Nah, sebelumnya, saat ini di mana posisi panjenengan berada? Mungkin ada yang masih baru bangun tidur, masih di rumah, ada yang sudah keluar dari rumah, sedang dalam perjalanan entah menuju ke sekolah, entah menuju ke tempat pekerjaan, atau kemanapun. Atau bahkan mungkin ada yang saat ini masih dalam perjalanan dari pekerjaan atau bahkan dari belanja untuk menuju pulang ke rumah. Nah, kira-kira rumah itu apa sih? Kalau menurut KBPI, Bapak Ibu dan Saudara, rumah merupakan sebuah bangunan untuk tempat tinggal. Jadi karena rumah ini adalah sebuah tempat tinggal, maka kemanapun kita pergi, maka kita akan kembali pulang ke rumah. Tempat yang paling nyaman, tempat di mana kita merasakan kedamaian, tempat di mana kita bisa beristirahat. Setidaknya setelah kita disibukkan dengan berbagai macam hal di luar rumah, kita kembali untuk pulang untuk mengistirahatkan badan kita sejenak. Itulah
rumah. Nah, saat ini kita akan bersama merenungkan bagaimana kita bisa diam dalam rumah Tuhan itu. Nah, dalam bacaan kita di Mazmur 23, ini adalah salah satu bagian Alkitab yang paling dikenal, bahkan juga ada lagunya, nggih. Dan ini juga bisa menguatkan kita. Karena dalam Mazmur ini Daud menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala yang setia, Tuhan adalah gembala yang bisa memimpin, memelihara, bahkan juga melindungi umatnya. Di tengah dunia yang penuh dengan kesibukan, penuh dengan kekhawatiran, adanya ketidakpastian, tetapi ada satu undangan yang lembut namun dalam maknanya, yaitu diam dalam rumah Tuhan. Diam dalam rumah Tuhan ini bukan sekedar hadir secara fisik, tetapi kita juga hidup dalam hadiratnya setiap hari. Daud membuka dengan pengakuan iman bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini tidak hanya sekedar pernyataan puitis ya, tetapi ini juga merupakan suatu keyakinan bahwa di dalam Tuhan segala kebutuhan jiwa kita terpenuhi. Bahkan ia juga menuntun ke padang yang hijau dan air yang tenang. Ini merupakan sebuah simbol pemulihan dan damai sejahtera. Sama halnya ketika tadi kita keluar dari rumah merasakan capek dan akhirnya kita kembali pulang untuk kita mengistirahatkan badan kita. Demikian pula ketika kita merasakan lelah karena kekecewaan, ketidakpastian, luka. Tetapi saat ini kita bersama dipanggil Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat Petra, untuk kita bisa kembali ke rumah Tuhan, untuk diam di dalam hadiratnya. Karena diam dalam hadirat Tuhan, ketika kita bersama diam dalam rumah Tuhan, kita bisa mendapatkan ketenangan, perlindungan, bahkan kenyamanan. Maka di ayat selanjutnya ada gambaran dari gembala, yaitu di mana gembala ini menjadi tuan rumah. Tuhan yang menyediakan hidangannya di hadapan musuh, Tuhan yang mengurapi kita dengan minyak, bahkan Tuhan juga memenuhi piala sampai berlimpah-limpah. Dan ini berarti ada berkat-berkat yang terus dicurahkan bagi setiap kita yang mau diam dalam rumah Tuhan. Ada berkat, ada kehormatan, bahkan juga ada pemeliharaan yang melampaui keadaan kita. Maka di ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sahabat Petra, diam di sini bukan hanya sekedar tinggal secara fisiknya saja, tetapi kita bisa hidup dalam relasi yang intim. Kita bisa terus-menerus berada dalam hadirat Tuhan. Kita bisa menikmati kasih dan kebaikan Tuhan tanpa henti. Diam dalam rumah Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai pusat roda kehidupan kita. Bukan hanya pada saat-saat tertentu. Bukan hanya saat senang saja kita baru ngadu ke Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan saja. Tetapi justru di dalam setiap situasi dan kondisi apapun, Tuhanlah yang menjadi sumber dan pusat kehidupan kita. Maka sahabat Petra, saat ini kita boleh belajar untuk kita bisa diam dalam rumah Tuhan dengan meluangkan waktu kita untuk Tuhan. 24 jam yang Tuhan berikan pada kita di tengah kesibukan kita, ambillah waktu sejenak untuk kita bisa berdoa, membaca firman, bahkan juga kita dapat dikuatkan. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka disitulah ada recharge, ada jiwa yang dipulihkan. Jika kita telah membangun relasi yang kuat dengan Tuhan, maka kita bisa menghadapi setiap situasi dan kondisi yang terjadi.
Saat menghadapi lembah kekelaman itu, saat kita menghadapi pergumulan, ketakutan, ingatlah bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai hidup kita. Jangan hanya kita fokus pada masalahnya, tetapi kita terfokus pada setiap kondisi yang saya alami. Tuhan ada untuk menyertai. Tuhan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka tinggallah dalam rumah Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Artinya ada ketaatan yang boleh kita nyatakan. Karena ini adalah wujud nyata bahwa kita memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan. Dunia memang menawarkan banyak hal yang membuat kita gelisah, banyak godaan, tetapi Tuhan memberikan kedamaian. Dan pada saat ini, seperti piala yang melimpah, hidup kita pun dipanggil untuk memberkati orang lain melalui kasih, perhatian, bahkan juga perbuatan-perbuatan baik kita. Pada saat ini, sahabat Petra, Mazmur 23 mengingatkan bahwa hidup bersama Tuhan bukan sekedar perjalanan yang sementara, tetapi ini sebuah tempat tinggal yang kekal. Saat kita memilih untuk diam dalam rumah Tuhan, maka kita akan menemukan damai yang sejati, perlindungan yang pasti, dan kasih yang tidak pernah berakhir. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, Embun Pagi hari ini, edisi Sabtu 25 April 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Graciana Tita Antera Puspa dari GKJ Patalan, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat menebarkan kebaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.